lagi sahabat di video saya atau di channel saya Rudian Putra. Jadi di sini saya mau melakukan penyemprotan mumpung tidak ada hujan, jadi insektisida pada tanaman durian ya, dan tanaman alpukat serta tanaman cengkeh atau tanaman apa aja dah yang ada di ruang lingkup kebun saya di sini. Nah, barusan ada gerbok pisang saya rajang, saya simpan di sini. Ya. Dan itu alpukat juga ini nampaknya kurang sehat, dan di bawah juga ada durian musangking yang memang rantingnya sudah banyak yang rontok dalamnya ya, itu sudah mau minta di pruning mas saya. Nah ini mau saya semprot juga nih. Kalau pemupukan udah kan kemarin saya pemupukan ya sekitar 3 sendok makan saja, tidak banyak-banyak ini karena masih vegetatif. Usia 2 tahun ini tanaman durian ini. Nah di sana juga ada montong, tanaman durian montong. Jadi sini masih ada sebagian pohon pisang karena memang awalnya di sini adalah sawah dan saya beli terus saya tanami pisang. Terus kemudian menyusul ada tanaman durian dan alpukat, itu tanaman penyusulan saya ya, yang sebelumnya saya tadinya kebun pisang. Dan sedikit demi sedikit saya eradikasi pohon pisangnya atau melakukan pemusnahan yang sekira-kira jaraknya dekat. Dan dirajang, kemudian saya timbul di sini karena kandungannya banyak sekali ya untuk kebutuhan tanaman, mengganti sebagai pupuk NPK ketika nanti NPK belum ada ya di rumah misalkan gitu. Nah di sini saya melakukan penyemprotan dengan insektisida yaitu merek Decis ya, merek dagangnya. Dan maaf saya tidak tunjuk. Dan untuk pupuk daunnya seperti gandasil daun atau gandasil day. Jadi per sendok makan saja saya kasih ini, tidak banyak-banyak dosisnya untuk gandasil. Dan untuk Decis 1 tutup botol aja. Nah sebelum kita melakukan penyemprotan, sahabat juga misalkan di kebun mau melakukan penyemprotan nih, arah angin di mana? Jadi jangan melawan arah angin, jadi ikuti aja arah angin. Jadi biar tidak terhirup sama kita ya racunnya atau obatnya. Jadi kita tujuannya mau mengendalikan hama, malah kita sendiri yang dikendalikan. Jangan seperti itu. Ya karena pengalaman saya sendiri, setiap kali saya habis menyemprot itu mesti saya terpapar ya, karena bahaya juga. Makanya tak heran petani zaman sekarang itu banyak yang kena penyakit karena sekarang sudah banyak menggunakan insektisida dari bahan kimia, termasuk saya pribadi. Dan itu adalah kalau memakai pupuk pestisida dari organik ya, kita belum ada waktu ya, belum sempat, dan harus nunggu proses, tidak bisa langsung dipakai. Dari daun pepaya boleh, dari daun ini cabai juga boleh, didiamkan selama 2 hari 3 malam kurang lebih seperti itu, pakai air ya, direndam tuh di blender, simpan. Itu boleh disemprotkan setelah 2-3 hari. Nah kenapa saya mau menyemprot di sini? Bila dilihat kemarin kan kuning banget ini, kuning ya, kekurangan nitrogen. Kemudian saya pupuk, udah mulai pelan-pelan dia pulih. Dan ini ya kena suwir-suwir gini belalang nih, makanya dari itu saya mau kasih semprot sekarang. Banyak semut juga. Nah ini kemarin sudah pangkas, nanti kalau sudah mengering akan saya kasih dibalut dengan oli. Kalau tidak oli, paslin ya. Setelah melakukan pemurningan batang keras atau pucuk atas. Kalau pucuk atas bisa dibungkus atau dibalut. Nanti kalau setelah kering dibuka balutannya, boleh dikasih paslin ataupun oli bekas agar tidak diganggu oleh jamur. Nah ini juga biar cantik, glowing, estetis, tidak diganggu oleh hama, akan saya terus melakukan penyemprotan. Dan itu hari kemarin, bulan-bulan yang lalu, saya menyemprot pupuk durian bawor ini agar cepat besar pertumbuhannya. Dan alhamdulillah ya, sekarang tuh sudah naik. Sudah naik, boleh dilihat. Nah seperti ini. Oke, saya lanjut melakukan penyemprotannya pada tanaman durian di triple planting maupun tanaman alpukat di sini dan pohon cengkeh. Dan cengkeh di sana malah berbuah, dan ini ada juga alpukat. Ya ini untuk blok bawah, yang atasnya juga banyak sekali yang akan saya semprot juga di blok atas.
Oh iya, Mas Ega kemarin ada bertanya, ini Mas kebun siapa? Kalau saya sendiri yang bayar pajak berarti bukan kebun orang ya. Oke Mas, makasih sebelumnya. Oke lanjut, saya akan melakukan penyemprotannya ke tanaman durian dan alpukat, dan ada tanaman lainnya juga di sini akan saya semprot. Terima kasih. Kita semprot langsung tanaman alpukat ya, alpukat yang kemarin saya pupuk dengan pupuk NPK merek Tawon ya. Kemudian kita semprot, dan durian bawore yang kemarin kuning daunnya, terus kemudian saya pupuk yang kandungan unsur haranya seimbang, yaitu ada nitrogen tinggi ya, untuk pupuk mutiara daun, dan bisa memperbesar cabangan, memperbanyak akar, dan membentuk batang atau memperkeras batang dan mempercepat lajunya pertumbuhan. Untuk interval penyemprotan, sahabat bisa melakukan setidaknya 2 minggu 1 kali dengan dosis yang tadi saya sebutkan, agar tanaman kita ini tidak kelebihan nitrogen juga saat dikasih gandasil ukuran 1 sendok. Kalau kelebihan nitrogen dalam masa pertumbuhan ini dia akan lemas, terlalu rimbun, dan mudah dihinggapi oleh hama kan gitu. Jadi pelan-pelan aja, yang penting rutin melakukan penyemprotannya. Kalau tidak di pagi hari di bawah pukul 9, kalau sore itu setelah asar atau pukul 4 dan 5. Terus rutin dengan bahan dasar yang kita gunakan, decis dan gandasil, masing-masing per 1 tutup botol decis dan 1 sendok gandasil. Untuk melakukan interval penyemprotannya biasa dilakukan 2 minggu 1 kali. Tujuannya agar tidak mudah dihinggapi oleh belalang, kutu kebul ya, untuk dari decisnya, insektisidanya, dan untuk gandasilnya untuk mempercepat lajunya pertumbuhan, seperti mempercepat, ataupun kan tanaman ini tidak hanya membutuhkan pupuk dasar saja, melainkan nutrisi pada daun. Dan inilah musangking yang untuk kedua kalinya disemprot di tahun ini, dan sebelum-sebelumnya saya melakukan penyemprotan dengan ditan. Antrakol, karena itu hari hujannya curahnya tinggi dan saya harus cegah agar tidak dihinggapi oleh penyakit jamur ya. Penyakit jamur itu sangat berbahaya, bisa mengeringkan ranting dan mematikan pohon durian itu sendiri. Dan kemudian sekarang ini sama dikasih decis dan nutrisi pada daun agar tidak ada pikuk kebul dan serangan jamur, dan agar tidak rusak ya pohon ini ya, daun-daunnya. Dan nanti besok-besok akan saya melakukan pruning tunas-tunas air yang sudah mulai kering di reteli oleh alam itu sendiri ya. Seharusnya jangan sampai duluan oleh alam. Ranting-ranting keringnya itu harus kita sendiri yang memangkasnya. Diusahakan bagian dalamnya kita ya, stomata daun disemprot. Biasanya itu kutu kebul sangat suka sekali hinggapi balik stomata daun, karena dia untuk menghalangi sinar matahari agar dia betah hinggap di situ. Makanya kita harus melakukan penyemprotan dari dalam, bagian dalam yang harus kita prioritaskan. Dan banyak semut juga, semut hitam, semut merah. Semut merah itu bisa mematikan tunas air pada daun durian. Ya, itu sangat berbahaya sekali jika kita dibiarkan. Karena sangat rawan sekali untuk usia di bawah 3 tahun pada setiap masing-masing tanaman. Kalau kita jarang sekali melakukan insektisida, baik itu fungisida maupun pencegahan jamur ya, ataupun pencegahan hama belalang dan semut-semut hitam merah yang nakal itu. Diusahakan sejak dini kita melakukan terus penyemprotan. Dan ini juga yang bagian atas, sahabat, bagian atas juga harus kita semprot. Dikenakan sama batang pun tidak masalah. Yang penting terus kita jaga agar kutu kebulnya lari. Terima kasih, dan hanya itu saja sebagai informasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.